Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Amin, luar biasa dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh datang memuji dan menyembah Dia. Kita siapkan hati kita akan masuk hadirat Tuhan. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita pujikan kemenangan terjadi di tempat ini. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah, haleluya. Biarlah ini menjadi ungkapan penyembahan kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, Yesus. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin. Kau hadir di sini. Ku rasakan
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan coba penyembahmu. Segenap hatiku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin, amin. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kaulah Allah penolong kami, Yesus kota benteng kami, Yesus perisai hidup kami, Yesus panji-panji kemenangan kami. Kaulah kota benteng kami, Kaulah ganda penyelamat kami, Kaulah kubu pertahanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat anugerahmu. Selalu baru setiap pagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Hati kami penuh dengan luapan syukur bila pada pagi hari ini Engkau menghentarkan kami dari rumah kami masing-masing untuk datang ke tempat-Mu ini ya Bapa. Kiranya Bapa kami datang dengan satu tujuan, untuk beribadah dan menyembah Engkau dan memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya sebelum kami masuk lebih jauh dalam ibadat ini, kiranya sucikanlah, kuduskanlah kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang menjadi iman percaya kami. Ampuni segala dosa kami,
dosa tubuh, dosa jiwa, dan dosa roh kami, agar kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa akan kasih karunia-Mu. Kiranya saat kami memuji Engkau, biarlah pujian kami merupakan rasa cinta kami, ungkapan syukur kami kepadamu. Dan saat kami mendengarkan firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu, biarlah Engkau memberikan roh ketaatan seorang hamba, agar kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Dan saat kami pulang, biarlah kami menjadi cermin bagi orang-orang sekitar kami untuk hormat bagi kemuliaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau senantiasa memberkati kami. Dari awal pertengahan ibadah ini, kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Bila ada Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut, karena Dia adalah Allah yang menyertai kita. Denganmu Tuhan, tak pernah ku takut. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan, amin, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Bila Tuhan senantiasa menyertai kita, maka kita punya dasar yang tidak pernah kita harapkan. Dasar kemenangan adalah Allah yang selalu memberikan suatu mukjizat di setiap langkah-langkah hidup kita.
tinggi namamu dipuji, dasar dari yang diharapkan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang telah kulihat. Amin. Iman berikanku kekuatan. Amin. Untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Amin, haleluya. Ku pasti menang. Katakan tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan. Haleluya. Biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Amin, haleluya. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya, beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan yang meriah bagi Raja keagungan kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya, silahkan duduk kembali. Ya. Saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Bagi yang bertugas, kami mohon untuk maju ke depan.
Amin. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hatimu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti, amin, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hatimu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Terima kasih atas semua persembahannya. Kiranya Tuhan yang akan berkati Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya. Tuhan besar mulia kasih-Nya. Dia memberikan penebusan atas kita melalui kuasa darah-Nya. Hanya satu orang yang darahnya bisa menghapus semua dosa di dunia ini. Semua orang yang percaya kepadanya. Hanya Yesus Kristus penebus. Tuhan penebusku. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau
rasakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulia kasih-Mu, mulia kasih-Mu. Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Amin. Terima kasih. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Beri kemuliaan untuk Allah kita yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang maha baik, dan kami selalu merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di saat kami lemah, Engkau yang menguatkan kami. Di saat kami putus asa, Tuhan memberikan pengharapan yang baru kepada kami. Bahkan di saat kami sedang sakit, Tuhan melawat kami dan membasuh kami dengan kuasa darah dan bilur-Mu, sehingga kami menjadi sembuh. Ketika hati kami sedang berduka, Tuhan memberikan penghiburan kepada kami. Pagi ini kami membuka hati kami untuk diisi dan diberkati oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu agar yang berkata-kata hikmat yang dari surga dan hanya nama Yesus saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa, segala pujian, kemuliaan, kehormatan, dan kejayaan
kami kembalikan hanya untuk Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang mengasihi Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Kita masih berdiri, kita langsung saja membaca 2 ayat firman Tuhan, Bapak Saudara, terambil di dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 25 dan ayat 26. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Haleluya. Ayat 25, 26 ya, benar ini ya. Ya. 25 dan 26. Oh. Baik, kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 22 ayat 25 dan ayat 26. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik. Amin. Bersama Yesus pasti bisa. GSCA 1. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk, saudara berikan salam kanan kiri muka belakang saudara dan silakan duduk kembali. Oh, saya tulis salah. Ayat 26 dan 27. Baik. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini sudah melihat pemimpin pujian tidak pakai masker, saya juga tidak pakai masker, pemimpin singer juga tidak pakai masker, sepanjang sudah booster ketiga, saudara, vaksin ketiga. Ketika pembicara, WL, singer, kalau sudah vaksin ketiga booster, maka diizinkan tidak pakai masker selama pelayanan. Tapi ketika kembali seperti semula, seperti Pak Sugeng hari ini, masker bisa dipakai lagi. Bu Sugeng demikian juga, dengan Mbak Lucy demikian juga. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kehidupan kekristenan kita itu tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya puji-pujian. Puji-pujian atau nyanyian-nyanyian, saudara. Kata Mazmur dalam bahasa lain itu disebut dengan Tihilim atau Salmoi, yang artinya adalah puji-pujian atau nyanyian-nyanyian, saudara. Mengapa tidak heran dalam ibadah-ibadah kita selalu ada puji-pujian, selalu ada nyanyian yang dinaikkan kepada Tuhan. Karena puji-pujian sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Puji-pujian sudah menjadi sebuah gaya dalam kehidupan kita, bagian dari kehidupan kita. Saudara sebagai orang Kristen selalu memuji Tuhan, selalu memuji Tuhan. Ketika saudara masak, ya muji Tuhan. Betul enggak saudara? Betul? Ya, saudara memuji waktu cuci-cuci begitu, puji-pujian atau tidak? Atau ya nasib. Jadi puji-pujian yang rohani, yang dinaikkan kepada Allah. Pada waktu saudara masak, ya muji-muji Tuhan. Saya ketika naik mobil, saudara, selalu di dalam mobil selalu menyanyi, selalu memuji Tuhan. Saya buat itu pasti, saudara. Bahkan kalau lagunya, jadi sendiri, Bu Ani nyanyi sendiri. Tapi kalau lagunya sama-sama senang, kami satu mobil nyanyi semua. Yosua, Loren, saya, Bu Ani. Ini selalu dalam perjalanan kemarin ke Batu Malang juga memuji Tuhan di dalam mobil. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, jangan remehkan puji-pujian. Kata firman Allah, Tuhan bertata di atas puji-pujian. Tuhan bertata di atas puji-pujian.
Jangan remehkan puji-pujian. Karena dengan puji-pujian saja, orang-orang Israel ketika memutari tembok Yeriko, benteng Yeriko yang begitu kokoh, begitu kuat dan besar itu, roboh gara-gara pujian dan penyembahan kepada Allah. Kalau saudara datang di doa Senin, saudara yang suka memuji Tuhan pasti senang datang di doa Senin. Karena di doa Senin pasti ada banyak puji-pujian penyembahan yang dinaikkan kepada Allah. Jadi hidup saudara dan saya tidak bisa dipisahkan dari puji-pujian kepada Allah. Tidak dapat dipisahkan dari nyanyian-nyanyian yang kita naikkan kepada Allah. Jikalau saudara dan saya memuji Tuhan, itu bukan karena itu syarat dalam sebuah ibadah, bukan karena itu. Jikalau saudara dan saya memuji Tuhan, itu bukan karena saudara suka nyanyi. Karena saya suka menyanyi, karena saya punya talenta menyanyi, sehingga saya memuji Tuhan, bukan karena alasan itu. Tetapi saya menegaskan bahwa jikalau saudara dan saya suka memuji Tuhan, itu karena kita punya Allah yang maha baik. Sekali lagi, jikalau saudara dan saya memuji Tuhan, itu karena kita punya Allah yang maha baik dan kita selalu merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jikalau kita suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu karena kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita, saudara. Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Allah yang kita tinggikan adalah Allah yang sekali-kali tidak pernah mengecewakan kita. Betul Bapak Saudara kasih Tuhan? Dia tidak pernah mengecewakan kita, saudara. Jikalau saudara dan saya memuji Tuhan itu karena kita punya Allah yang sanggup memberikan jalan keluar ketika saudara memiliki masalah. Ketika kita diperhadapkan oleh pergumulan, persoalan, kesulitan di dalam hidup ini, kita yakin dan percaya puji-pujian itu mengagukan nama Allah dan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan kita. Jikalau saudara dan saya memuji Tuhan, menyanyi buat Tuhan, itu karena kita punya Allah yang maha kuasa, punya Allah yang El Shaddai di dalam kehidupan kita, saudara. Itu alasan-alasan kita memuji Tuhan, saudara. Kapankah waktu yang tepat buat kita untuk memuji Tuhan? Di samping dalam ibadah-ibadah, di samping di dalam kehidupan sehari-hari kita suka memuji Tuhan. Tapi pertanyaan ini mengejutkan kita, saudara. Kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk kita memuji Tuhan? Kapankah waktu yang tepat di saat kita memuji Tuhan, hadirat Allah turun? Kapankah waktu yang tepat kita memuji Tuhan dan Allah bertata di atas puji-pujian anak-anaknya? Yang pertama adalah kita memuji Tuhan ketika kita ada dalam keadaan terjepit, di saat kita terdesak, di saat kita merasa ada sebuah tekanan di dalam hidup ini. Itulah waktu yang tepat untuk memuji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, kalau saudara dan saya memuji Tuhan karena keadaan kita baik, kita diberkati Tuhan, kita selalu ditolong Tuhan, doa kita dijawab oleh Tuhan. Di saat seperti itu mudah atau tidak memuji Tuhan? Sekali lagi, di saat kita memuji Tuhan karena keadaan kita baik, kita diberkati, kita diberi kesehatan, doa-doa kita dijawab oleh Allah. Di saat keadaan baik, mudah atau sulit saudara memuji Tuhan? Mudah banget. Mudah banget. Yang tidak mudah itu adalah
ketika engkau dalam keadaan terjepit, ketika engkau dalam keadaan tertekan, ketika engkau dalam keadaan hatimu sedih karena persoalan, pergumulan, baik pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, pergumulan tentang anak-anak. Di saat saudara dan saya sedang berduka, sedang sedih, sedang susah, sedang punya masalah yang berat, mudah enggak kalau kita memuji Tuhan? Mudah atau sulit memuji Tuhan? Sulit, Bapak Ibu Saudara. Ini loh saudara, ini yang jarang kita lakukan. Di saat saudara diberkati, memuji Tuhan gampang. Di saat saudara memuji Tuhan, di saat saudara diberkati, nyanyi buat Tuhan, bersyukur kepada Allah, memuji Tuhan gampang, gampang, gampang. Di saat saudara sehat, keluargamu sehat, memuji Tuhan gampang, gampang, gampang banget Pak Agus. Gampang banget. Yang tidak gampang itu di saat saudara susah gitu loh. Di saat saudara sedang punya pergumulan berat, memuji Tuhan itu sulit. Dan ini yang jarang kita lakukan. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Nyanyi seperti ini di saat hatimu susah, jarang kau lakukan. Di saat saudara sedang sedih, memuji Tuhan jarang kamu lakukan. Ini loh saudara, maksud firman Tuhan, maksud kebenaran Allah hari ini adalah itu loh. Di saat saudara susah, pujilah Tuhan. Di saat saudara sedang sedih, pujilah Tuhan. Di saat engkau sedang sakit, pujilah Tuhan. Di saat engkau sedang menunggu Allah menggenapi janjinya, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Di saat engkau sakit, pujilah Tuhan. Di saat engkau diperhadapkan oleh sebuah pergumulan, pujilah Tuhan. Di saat engkau sedang hatimu gundah gulana, pujilah Tuhan. Di saat engkau merasa putus asa, pujilah Tuhan. Ini yang jarang kita lakukan. Hari ini engkau mendengar firman. Dan saya berdoa buat renungan singkat, renungan yang sederhana pagi ini, agar saudara dan saya mau melakukannya hari ini. Mulai hari ini, kalau saya sedang sedih, saya sedang putus asa, saya memuji Tuhan. Saya memuji Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya. Mbok nyanyi ngono ki pas di saat hatimu sedih. Mengapa di depan saya berkata, hidup kekristenan kita itu tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya puji-pujian. Sekarang tidak hanya waktu umbah-umbah nyanyi puji-pujian, nyanyi rohani. Tidak hanya saat masak menyanyi memuji Tuhan. Tidak hanya di saat ada dalam mobil memuji Tuhan. Sekarang dirubah, itu tetap dijalankan. Maksudnya berubah itu adalah di saat engkau sedih, punya beban, punya pergumulan, sedang sakit, puji-pujian terus dilontarkan kepada Tuhan. Oh, kalau engkau memuji Tuhan, tembok-tembok masalahmu pasti roboh. Amin. Di saat engkau memuji Tuhan, keluar dari sebuah hati yang mencintai Tuhan, saya bisa pastikan maka tembok pergumulanmu, tembok kesedihanmu, tembok penderitaanmu, tembok kekuranganmu roboh karena puji-pujian. Saya masih ingat kesaksiannya Pak Sugeng Haryanto yang baru pujian tadi saudara. Itu adik saya atau kakak saya Pak? Adik saya ya umurnya, lebih tua saya Pak ya. Ya, saya ngalah aja Pak kalau umur. Pak Sugeng itu kalau mau berangkat kerja, itu naik sepeda motor
ngajar di SMP Grogol. Kalau sudah naik sepeda motor, helmnya ditutup. Terus ngapain Pak? Nyanyi, memuji Tuhan sepanjang mulai dari rumah sampai ke sekolah SMP Negeri Grogol, memuji Tuhan. Betul Pak ya, memuji Tuhan. Ditutup, nyanyi sekeras-kerasnya, memuji Tuhan. Dari hati saudara. Oh, jangan remehkan puji-pujian. Mulakno tembok susahmu tuh tidak roboh-roboh karena tidak ada puji-pujian. Mulakno kamu sakit-sakit saja karena tidak ada puji-pujian sehingga tembok penyakitmu tidak pernah roboh. Hampir setiap pagi tetangga saya, siapa tetangga saya? Itu kalau nyuci mobil, Pak Anton tuh rajin nyuci mobil, saudara. Ya. Pagi-pagi itu udah nyuci mobil, pagi-pagi. Itu mobil dicuci, dia nyalakan lagu rohani, jadi nyalakan lagu rohani, sambil nyanyi, ikuti puji-pujian dalam tapnya mobil itu, dan sambil membersihkan dan nyuci mobil. Jadi puji-pujiannya, suaranya Pak Anton tuh sampai terdengar ke Pastori, saudara. Waduh, kadang-kadang jor-joran karo Mas Banti. Banti, Paulus Subanti namanya. Saya kasih nama Paulus, saudara. Banti, kalau kebaktian di GSCA Pare. Dia punya warung depannya tokonya Pak Anton itu. Itu kalau pagi sambil mau persiapan dasar jualan kopi, nyalakan lagu rohani sambil menyanyi. Saudara kasih Tuhan, sekarang tembokmu apa? Apakah ada tembok-tembok Yeriko di dalam hidupmu? Apakah ada tembok-tembok Yeriko? Tembok masalah, tembok persoalan, tembok sakit penyakit, tembok-tembok yang lainnya. Tembok ekonomi yang kekurangan ekonomi. Kalau hari ini saudara ingin roboh tembok ekonomi saudara, tembok sakit penyakit saudara, tembok masalah saudara, tembok persoalan saudara, tembok beban saudara, kalau ingin dirobohkan, saudara tahu dengar hari ini. Dengan apa saudara? Dengan puji-pujian. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan hari ini aku terus memuji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ketika Raja Yosafat mendengar bahwa Bani Amon dan Bani Moab dan sepasukan orang Meonim akan menyerang dan membantai dan memusnahkan kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yosafat. Kata firman Allah, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Setelah itu Pak, prakteknya di lapangan, justru Yosafat tidak membentuk pasukan kostrat, tidak membentuk pasukan berani mati. Tetapi anehnya Pak, mau pergi ke medan perang, Yosafat membuat pasukan yang memuji-muji Tuhan. Di sambil maju perang ke medan perang, memuji Tuhan. Pasukannya memuji Tuhan, imam-imam memuji Tuhan. Memuji Tuhan ketika sedang menuju ke medan peperangan. Ketika sudah sampai di medan peperangan, apa yang terjadi? Musuh-musuh Yosafat sudah mati semua, tanpa berperang. Yosafat tanpa berperang mengalahkan Moab dan Bani Amon. Tapi orang-orang Bani Amon, pasukan-pasukan Moab, pasukan-pasukan orang Meonim, mati semua tergeletak, saudara. Kenapa? Karena puji-pujian, ayo toh saudara, memuji Tuhan, di saat kau sedih memuji Tuhan. Ini yang kami lakukan. Di saat saya terbaring sakit selama 22 hari, apa yang saya lakukan? Memuji Tuhan di kamar, di ruang kamar. Saya tidak peduli sebelah saya mendengar puji-pujian. Dan saya merasa bahwa ketika saya memuji Tuhan, orang-orang di sebelah saya juga merasa diberkati dengan puji-pujian itu. Jadi saudara, kapan waktu yang tepat saya memuji Tuhan?
Di saat saudara terjepit, di saat terdesak, di saat saudara merasa tertekan karena pergumulan, itulah waktu yang tepat Allah bertata di atas puji-pujian yang kau naikkan kepada Allah. Yang kau naikkan kepada Allah, saudara. Saya percaya karena puji-pujian yang keluar dari hati orang yang percaya, setan pun gemetar ketika engkau memuji Tuhan. Amin. Sekali lagi, setan pun gemetar ketika mendengar engkau memuji Tuhan. Yang kedua, kapankah waktu yang tepat? Kapankah waktu yang tepat kita memuji Tuhan? Yang kedua adalah kita memuji Tuhan ketika kekuatan kita menjadi lenyap. Sekali lagi, kita memuji Tuhan ketika kekuatan kita menjadi lenyap. Ayat 16, Mazmur pasal 22 ayat 16. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kita baca yang keras. Mazmur pasal 22 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Amin. Silakan kembali, saudara. Mazmur pasal 22 ini ditulis oleh Daud. Dan pasal 22 ini merupakan sebuah puji-pujian yang menggambarkan penderitaan Daud yang begitu sangat berat. Saya ulangi lagi, pasal 22 ini ditulis oleh Daud, dan Daud sedang mengalami penderitaan yang sangat berat. Mazmur ini puji-pujian, saudara. Mazmur ini nyanyian-nyanyian. Dan orang-orang Israel begitu hafal dengan kitab Mazmur. Anak-anak orang-orang Israel sudah mulai hafal dengan Mazmur puji-pujian ini. Ini gambaran tentang penderitaan Ayub yang begitu sangat berat. Dan Ayub merasa bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Padahal ya tidak. Tapi Daud merasa Allah telah meninggalkannya di saat Daud menghadapi penderitaan yang begitu sangat berat. Tetapi Allah adalah Allah yang setia. Sekali lagi, Allah adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah memungkiri sifat kealahannya. Allah, saudara, Allah yang setia yang tidak mungkin meninggalkan saudara. Dengar ini, saudara. Allahmu itu Allah yang maha setia. Allah saudara adalah Allah yang maha setia dan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Itu dikutip di dalam kitab Matius dengan menyebutkan dia Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang menyertai saudara. Apapun keadaanmu, Allah menyertai saudara. Apapun situasi kamu hadapi, Allah menyertai saudara. Apapun keadaan saudara, dimanapun saudara berada, tetap Allah menyertai saudara. Tuhan tidak akan mungkin meninggalkan saudara. Tapi Daud ketika mengalami penderitaan yang begitu berat, dia merasa Tuhan telah tinggalkan dia. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud ketika menghadapi penderitaan yang sangat berat. Pada akhirnya, ayat pasal 22 itu diakhiri dengan sebuah pernyataan dari Daud lagi. Bahwa dia kembali merasakan kasih setia Tuhan. Dia merasakan pertolongan Tuhan. Saudara, jangan pernah berpikir Tuhan tinggalkan saya, Tuhan tinggalkan saya, Tuhan tinggalkan saya. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia hanya sejauh Dia hanya sejauh doa. Jauh atau tidaknya engkau merasakan Tuhan tergantung kehidupan doa saudara dengan Tuhan. Kalau saudara jarang berdoa, jarang sembahyang, jarang memuji Tuhan, saudara merasa Tuhan jauh dari saudara.
Tapi kalau sudah punya kehidupan doa yang baik, suka berdoa, bangun pagi-pagi, tidak cari HP dulu, ambil waktu untuk sembahyang. Saya bangun pagi, kalau doa pagi tidak perlu ke kamar mandi. Bangun ya langsung berdoa di kamar itu. Tidak perlu ke kamar mandi dulu, raup dulu, enggak. Saya langsung doa pagi, bangun pagi. Tidak cari HP, gitu bangun gitu, kebiasaan kita cari HP. Mana HP-nya? Mana HP-nya? Takkan endi wingi ya? Takkan endi wingi ya? Maksudnya pertanyaan adalah, aku sudah doa belum ya? Gitu loh, saudara. Amin. Saya yakin di sini jemaatnya suka berdoa. Masya Allah. Ya nasib, mengapa begini? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Joko tingkir ngombe dawet, ojo dipikir ngarai mumet. Gede aku. Hura, hura. Ya ampun. Tuhan ampuni. Tuhan ampuni ya. Ya Pak ya, Pak Dino ya. Semoga ini tidak terjadi di jemaat GSI Agadiri. Jemaatnya Agadiri itu hebat-hebat loh. Amin. Ya, beri tepuk tangan buat diri saudara sendiri. Jemaat GSI itu hebat-hebat. Ya, hebat-hebat. Kemarin saya waktu baptisan air, hati saya berkata, Tuhan, mereka orang-orang hebat. 15 orang yang dibaptis kemarin di Santo Yohanes. Sementara saya berdoa, mereka saya berkata dalam hati saya, Tuhan, mereka orang hebat-hebat. Orang hebat-hebat. Minggu depan, kita akan serahkan surat baptisan dan foto-foto baptisan gratis untuk peserta baptisan. Dan saya akan mengajak jemaat untuk mendoakan mereka yang sudah dibaptis minggu depan, waktu perjamuan suci. Saudara, saya ingin agar mereka tidak berhenti di baptisan air itu. Saya berdoa 15 orang yang dibaptis kemarin itu. Saya berdoa Tuhan agar mereka bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Dan beri rasa haus kepada 15 saudara kami yang dibaptis, agar mereka rindu tidak hanya cukup dibaptis air, tidak hanya cukup dibaptis air, tapi dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara kasih Tuhan, kita memuji Tuhan ketika kekuatan kita menjadi lenyap. Kita kadang-kala merasa bahwa kita tidak sanggup lagi menghadapi masalah ini. Tidak sanggup, tidak kuat, saya tidak kuat Pak Agus dengan beban ini. Saya tidak kuat Pak Pendeta dengan masalah saya. Saya tidak kuat dengan persoalan yang ada di dalam rumah tangga saya. Saya tidak kuat lagi. Nah, di saat saudara tidak kuat lagi menghadapi, memikul bebanmu, inilah waktunya engkau memuji Tuhan. Tidak hanya berharap pendeta mendoakan saudara, tidak hanya berharap gembala sidang mendoakan saudara. Mulai memuji Tuhan di saat aku lemah menghadapi pergumulanku, di saat aku tidak sanggup lagi, di saat aku tidak kuat lagi. Itulah waktu yang tepat engkau memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Amin. Amin, wahai saudara. Mulai hari ini berubah, amin. Tidak hanya waktu diberkati engkau memuji Tuhan, di saat engkau susah memuji Tuhan, di saat engkau sakit memuji Tuhan. Dua hal hari ini, kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk kita memuji Tuhan. Yang pertama adalah 1, 2, 3. Siapa saudara yang dalam keadaan hari ini, aku sudah kuat,
Dengan masalah saya tidak kuat. Dengan pergumulan saya dengan suami saya, dengan istri saya, dengan anak-anak, masalah rumah tangga, aku sudah kuat. Mulai hari inilah engkau bangkit dan memuji Tuhan. Saya yakin ketika memuji Tuhan seperti engkau mengitari tembok Yeriko itu. Dan tembok Yeriko itu roboh. Temboknya besar, Bu, ketika saya pergi ke Israel. Itu tembok itu benteng. Benteng ngelilingi kota Yeriko, Pak. Bentengnya itu double, katanya double 2. Dan di atas tembok Yeriko itu kereta perang bisa lewat, Bu. Di tembok Yeriko itu kereta perang bisa lewat. Bisa lewat. Bahkan bisa simpangan. Kereta perang itu bisa simpangan, Saudara. Saudara bisa bayangkan kalau itu temboknya tuh kayak jalan saja di atas. Dan orang-orang Yeriko, tentara-tentara Yeriko ketika naik di atas tembok Yeriko, lihat ke bawah, lihat orang-orang Israel itu, lihat mereka sedang nyanyi, memuji Tuhan, muteri. Orang tentara Yeriko yang guyut sekakaan nih, kayak ndelok lawak Sri Mulat ikilan. Wong perang kok nyanyi, perang ini loh. Iki perang antara orang Israel dan Yeriko perang. Lah kok nyanyi, perang kok nyanyi kayak karnaval 17 Agustusan. Nyanyi. Allah kita heran dan besar. Nyanyi. Mereka tertawa, terpingkal-pingkal antara Yeriko. Seperti meremehkan orang-orang Israel. Guyu, saudara. Ngulakno aja heran nek kamu di saat kamu susah, sedih, ya. Terus nyanyi memuji Tuhan, tonggomu ngrungokne, keluargamu yang belum percaya ngrungokne. Lucu ya wong Kristen ki ya. Susah nyanyi. Kebaktian pemakaman nyanyi. Betul enggak? Utangnya akeh. Gak iso bayar utang kok Pak Agus, nyanyi ya. Nyanyi ya. Pada saat saya masih punya hutang rumah royal, wah saudara, saya selalu berdoa, Tuhan, kudu iso nyicil rumah royal itu. Kredit 10 tahun, saudara. Doanya kau wenceng banget. Dan puji Tuhan, selama 10 tahun kau ora tau nunggak cicilan rumah royal. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Pas tepat waktunya bayar cicilan ke Bank Niaga, saya kredit di Bank Niaga. Pas tepat bayar. Dan puji Tuhan loh, kredit rumah royal 10 tahun itu lunas. Rasanya saudara bilang, oh puji Tuhan. Sepanjang saya mengambil sertifikat tanah royal dari Niaga itu, kami pulang ngambil tuh memuji Tuhan, nyanyi di mobil. Ketika sertifikat di tangan saya, di dalam mobil saya nyanyi lagi. Sampai saya nangis dengan Tuhan. Tuhan terlalu baik. Di saat kami kredit mobil juga, kami kredit mobil R3 itu saudara. Itu 5 tahun atau 4 tahun bukan ya, nyicil mobil itu saudara. Banyak air mata saya turun, dan Tuhan pelihara luar biasa. Mulai nyanyi saudara ya, sudah motor tutup helm kayak pasukan nyanyi saudara, memuji Tuhan. Di saat saudara masak nyanyi Tuhan, di saat saudara sedang sedih nyanyi Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Engkau akan merasakan Allah hadir di saat kau memuji Tuhan. Dan di saat kau memuji Tuhan, kau akan merasakan sebuah aliran kekuatan dari berat surgawi diturunkan buat saudara. Yang kedua, mengkapan waktu tepat kita memuji Tuhan ketika kekuatan kita menjadi lenyap. Diberkati mereka yang mendengar firman dan yang melakukannya. Kita berdiri bersama-sama. Satu pujian, Tuhan pegang tanganku. Yesus pegang tanganku. Yesus pegang tanganku.
Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Seperti orang yang sedang berserah, menyerah. Dan biarlah setiap tangan yang kau angkat, Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan memegang tanganmu. Dan Yesus berkata, engkau tidak sendirian, ada aku yang menyertaimu. Ada aku yang menyertaimu. Angkat pujian ini. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku andal, semua karena cinta. Ini hidupku, ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah. Amin. Kau milikku, selamatkan hidupku, Semua karena cinta. Ini hidupku, ini hidupku, pimpin. Yesus, pegang tanganku ya Allah. Yesus pegang Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamat. Yesus pegang tanganku. Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Tutup mata saudara. Mungkin saudara yang datang hari ini, engkau dalam keadaan terjepit. Engkau dalam keadaan tertekan karena masalah, karena beban yang begitu berat kamu hadapi. Tetapi hari ini, kamu mendengar kebenaran firman Tuhan. Di saat engkau sedang menghadapi pergumulanmu, itulah kesempatan kau memuji-muji Tuhan. Allah bertata di atas puji-pujian, dan kamu akan melihat tembok-tembok beban itu akan roboh karena puji-pujian. Tembok-tembok kesulitanmu akan roboh karena puji-pujian. Saudara yang punya beban, sedang terjepit, terdesak, dan engkau akan memulainya untuk memuji Tuhan. Engkau bisa mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Ya Rabbaku ya Shikiratakalabayash. Saudara yang sedang sakit, mulai hari ini berhenti untuk mengeluh ataupun menyalahkan Tuhan. Gantilah dengan puji-pujian kepada Tuhan. Saudara yang sakit yang mengambil keputusan untuk terus memuji Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Allah. Ya Rabbaku Yashi. Mari kita akan menyembah Tuhan. Haleluya.
Sikara lama 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 Yesus. Haleluya. Himaya shikira mayamu. Kira pakuya syara maya rage. Kira pakuya shankara lama Yesu. Yehova Rafa. Yehova Jireh. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami akan terus memuji-muji Engkau Tuhan. Memuji akan kebesaran-Mu, memuji akan kemuliaan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berikan kepada hati dan mulut kami roh puji-pujian. Berikan kami roh puji-pujian, berikan kami roh penyembahan di hadapan Engkau Tuhan. Bapa melihat setiap tangan-tangan yang diangkat di dalam ruang maha suci-Mu. Dan biarlah Tuhan akan terus menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan penyertaan-Mu yang begitu ajaib kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Agar melalui kehidupannya nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Dengan puji-pujian kami dikuatkan. Dengan puji-pujian kami dihiburkan. Dengan puji-pujian kami disembuhkan oleh Roh Kudus, oleh Allah, oleh Yesus, melalui kuasa bilur-Mu Tuhan. Berkati kami semuanya pada pagi hari ini. Apabila sebentar kami akan memberikan persembahan kedua buat Tuhan, disucikan oleh darah Yesus, agar kami pun diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kembali saudara kasih Tuhan. Siapkan persembahan saudara yang kedua. Mari petugas langsung saja. Pujian yang pertama tadi. Haleluya. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti, tu bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damai hati-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti, tu bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damai hati-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk
segenap hatiku kagum akan kebaikan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Terima kasih persembahannya, Tuhan Yesus pasti memberkati kita semuanya. Ada pengumuman gerejawi, saudara. Yang pertama adalah tanggal 21 dan 22 April kemarin, hari Kamis dan Jumat, kami menghadiri rapat daerah YSCA 2 Jawa Timur di Hotel Selecta di Malang, saudara ya. Dan hasilnya adalah ini, salah satunya, Badan Pengurus Daerah YSCA 2 Jawa Timur memilih dan menunjuk Pendeta Muda Yosua Mardika Jaya STH menjadi Ketua Wilayah 4. Wilayah 4. Ini kabar suka atau kabar? Ya, sukacita. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kemarin Yosua jadi staris wilayah dan mulai 3 tahun ke depan Yosua menjadi Ketua Wilayah 4, saudara. Saya berharap, saya percaya ini sebuah prestasi rohani, saudara ya. Yang kedua adalah Badan Pengurus Daerah Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah 2 Jawa Timur juga memilih dan menunjuk Ibu Pendeta Trivena Yamani menjadi Ketua Departemen Kaum Wanita Daerah Jawa Timur. Jadi mulai Bu Ani menjadi Ketua Kaum Wanita Daerah Jawa Timur. Saya menyampaikan di mimbar ini agar jemaat mendukung mereka. Jemaat mendukung mereka dan mendoakan mereka. Karena beban tanggung jawab pelayanannya semakin besar. Ya, tanggung jawab pelayanan Pendeta Yosua semakin besar. Yosua harus membawa wilayah 4 menjadi gereja-gereja yang terdepan, gereja-gereja yang modern, gereja-gereja yang terdekat, karena wilayah 4 itu meliputi Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Pare, saudara. Itu wilayahnya Pak Pendeta Muda Yosua. Ya, berdoa buat Pendeta Muda Yosua, dukung dalam doa, ya, didoakan agar terus sehat, ya, terus menciptakan kreatif, inovatif dalam pelayanan. Berdoa juga dan dukung Ibu Hani, saudara ya, juga masih belajar menjadi Ketua Kaum Wanita Daerah Jawa Timur. Mulai hari Selasa besok sudah mulai kerja, Bu Hani. Ada rapat di Blitar dengan pengurusnya, karena persiapan Rapimnas, rapat pimpinan nasional YSCA di Indonesia. Ya, dukung mereka dalam doa, saudara ya. Ngurusin gereja aja masih repot, ditambahin ngurusi yang tanggung jawab lebih besar lagi, saudara. Saya percaya ini kepercayaan dari Tuhan, ya, Tuhan yang menghendakinya. Ya, yang kedua, mulai minggu depan tanggal 1 Mei ya, Mei, kebaktiannya dikembalikan seperti semula, saudara. Jadi mulai minggu depan ibadahnya cuma 2 kali. Ibadah pagi, umum pagi, yang pertama jam 6 pagi, dan ibadah umum yang kedua jam 5 sore. Jam 5 sore. Ibadah jam 10 pagi dihapus. Ya saudara ya, kalau diteruskan kami yang tidak sanggup, saudara, kesel melayani ketika kebaktian, bengak-bengok ini, saudara ya. Ya, jadi 2 kali, ya. Amin, saudara ya. Ya, jadi yang
jam 10 ditiadakan. Ya, ini pengumuman rutin. Besok hari Senin masih ada ibadah doa mujizat jam 6 sore. Hari Kamis ada ibadah kaum wanita, saudara ya. Mari kaum wanita GSCA Kediri, Family Ministry, ayo semangat lagi saudara, karena Ibu Gembala kita pimpinan Jawa Timur, saudara ya. Ini kalau Ibu Hani ketua kaum wanita Jawa Timur, terus kaum wanitanya Kediri sendiri aja ndak enek, wah loh, kenapa gak izin kok saudara ya. Izin Ibu Murdiono ya, ngono kok mimpin Jawa Timur apa, mimpin kaum wanita sendiri aja ndak enek. Ngapang saya bilang dukung dan doakan dua hamba Tuhan kita ini. Mereka adalah milik kita. Amin saudara ya. Hari Sabtu ibadah Tunas Remaja dan ibadah kaum muda jam 5 sore. Hari Minggu ibadah umum yang pertama jam 6 pagi dan ada sakramen perjamuan kudus. Ibadah sekolah minggu jam 8 pagi dan ibadah umum yang kedua jam 5 sore disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Itu pengumuman gerejawi, saudara. Tidak ada pengumuman yang lain. Bu Ani, ada pengumuman yang lain? Ya, puji Tuhan, mari kita akan beri bersama-sama, kita akan tutup dengan doa berkat. Ku hidup karena percaya. Amin, haleluya. Engkau baik Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, amin, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Doa Yabes kita naikkan. Ibu kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa.
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Beri tepuk tangan Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Sekarang angkatlah kedua tanganmu ke atas, agar di dalam setiap telapak tangan saudara, Tuhan menaruhkan segala berkat-Nya. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan bangga dan percaya Allah selalu ada di dalam kehidupan kami. Bapa juga melihat setiap tangannya diangkat di ruang Maha Suci-Mu, dan biarlah setiap tangannya diangkat diberkati oleh Bapa di surga, diberkati oleh Tuhan Yesus, diberkati oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sekarang pulanglah bersama dengan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan, hingga pada akhirnya biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita tutup dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.